juga ada Ibu Anita Ferawati, PLH Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, ada juga Bu Dila Auliadina, Taman Budaya Embung Giwangan. Jadi Taman Budaya Embung Giwangan ini merupakan salah satu media atau ruang di mana teman-teman seniman budayawan nanti dapat berkarya, berkreasi, atau ini menjadi ruang ekspresi juga, dan kita juga bisa mengapresiasi karya-karya seniman budayawan yang ada di Kota Yogyakarta khususnya, dan tentu saja juga dari seluruh luar Jogja mungkin yang juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan di Taman Budaya Embung Giwangan. Dan yang pasti bahwa ruang-ruang yang ada di Taman Budaya Embung Giwangan ini memberikan tempat yang tentu saja kami berharap untuk lebih mengoptimalkan dalam berkreasi untuk masyarakat Jogja. Salah satunya hanya di Jogja ini juga memberikan media bagi teman-teman seniman, budayawan, dan juga pelaku kreatif untuk berkarya, berekspresi di Taman Budaya Embung Giwangan. Sekali lagi kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Seluruh tim hanya di Jogja bisa melaksanakan kegiatan ini di Taman Budaya Embung Giwangan. Semoga apa yang kita lakukan ini juga tentu saja membawa manfaat untuk kita semuanya, dan banyak karya-karya para kreator bisa memberikan sebuah hal yang tentu saja menginspirasi kita semuanya untuk membangun kebudayaan Yogyakarta menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, sukses selalu untuk Hanya di Jogja. Bagaimana acara ini didukung dari tingkat nasional juga hadir. Kita akan melihat video sambutan nasional, menarik wisatawan, menjadi pemantik anak muda terhadap seni, budaya, dan industri kreatif, sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah. Untuk menangkal IT dan gempuran dari luar adalah terbukti ketika kita mampu. Terima kasih. Kota Yogyakarta, Mbak Yeti, yang saya hormati Bu Frederika dari Dewan Komisioner OJK, kemudian Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri, kemudian juga Ibu Yati Pesek, luar biasa, yang selalu tampil mengagumkan, kemudian seluruh hadirin. Kalau Gusti Bendoro hadir nggak ini? Oke. Dan seluruh hadirin yang memenuhi amphitheater Embung Giwangan yang berbahagia. Nyore hari di Embung Giwangan rasanya sahdu sekali kalau cuacanya seperti ini gitu ya. Dan ini adalah satu ikon baru di kawasan Jogja Selatan yang nantinya tentu akan mewarnai destinasi baik itu wisata, edukasi maupun budaya. Ini belum di-launching 100%, tapi ini sudah bisa digunakan berbagai macam aktivitas, dan tentunya saya berharap venue ini akan mengokohkan, akan semakin mengokohkan bahwa Jogja adalah kota budaya, Jogja adalah kota pariwisata, dan sebentar lagi kita akan meneguhkan kembali aktivitas festival yang ada di Jogja. Dan ini merupakan urat nadi dari muaranya sebuah pelestarian, pengembangan kebudayaan itu sendiri. Ternyata memang kita berikan apresiasi, dan ini adalah apresiasi tidak hanya dari panitia. Dengan hormat kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung untuk diberikan awarding Ibu Dr. Endang Suraningsih MM. Ini akan menjadi pemantik untuk pengembangan industri kreatif di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya yang semakin sukses. Saya sangat-sangat berharap acara ini mampu menjadi perhatian internasional, menarik wisatawan, menjadi pemantik anak muda terhadap seni, budaya, dan industri kreatif, sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Jogja memang selalu istimewa. Selamat dan sukses untuk acara Festival Budaya Jogja 2024 ini. Terima kasih.
barang yang dipakai Ibu pasti luar biasa semua. Ada juga yang terakhir, ini dia yang kita tunggu-tuggu, sudah cantik dengan kebaya pink, selendang hitamnya. Wah, lirikannya langsung mau gubrak aku rasanya. Sugeng Sonten, selamat sore Ibu Suyati atau yang biasa kita kenal dengan Ibu Yati Pesek. Beliau adalah maestro, seniman legenda Yogyakarta. Selamat sore Sugeng Sonten. Sugeng Sonten, Mbak. Utawi Sugeng Sonten sedaya para kadang anak putu sedaya. Luar biasa, auranya tuh langsung mengayomi. Kalau legend tuh emang seperti itu, luar biasa sekali. Yang terakhir dari kemarin sudah ada dan sekarang menjadi narasumber. Ada Ibu Yeti Martanti Esos MM sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Selamat sore Sugeng Sonten Bu Yeti. Selamat sore. Bahagia sekali berada di sini bersama Sri Kandi luar biasa. Luar biasa, keren sekali padu padanya untuk pakaiannya terlihat lebih casual ya Bu ya, santai gitu. Jadi lebih ngenomi. Ngata ingin mulai dengan Ibu Endang ya. Selamat sore Ibu Endang ya, sehat. Tadi sudah menyapa untuk seluruh penonton yang hari ini hadir. Mohon perkenalan dulu, saya Serasa Delia, boleh dipanggil Adel, nanti Bu yang akan menjadi moderator. Ibu sebagai Ketua Bidang 2 Sri Kandi BUMN, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Ibu, seperti apa Sri Kandi BUMN itu apa sebenarnya? Monggo Ibu. Baik Mbak Adel, jadi Sri Kandi BUMN itu adalah komunitas dari karyawan perempuan dan direksi perempuan di seluruh BUMN. Oke, jadi itu komunitas yang mewadahi wanita-wanita yang bekerja di BUMN dan pastinya di sana banyak program-program yang akan membuat wanita-wanita yang bekerja di BUMN ini bisa mengaktualisasi diri. Karena tepat sekali Ibu ya, bahwa hari ini adalah bertepatan dengan Hari Kartini. Jadi mungkin bisa diceritakan Ibu, kegiatan seperti apa biasanya atau mungkin program apa yang saat ini sedang digalakan oleh Sri Kandi BUMN. Baik, jadi sebagai komunitas, Sri Kandi BUMN itu mempunyai beberapa bidang kajian dan pemberdayaan, kemudian juga ada bidang pendidikan dan pengembangan, kemudian ada bidang yang terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan, kemudian juga ada bidang yang terkait dengan komunikasi dan hubungan atau kolaborasi. Nah, itulah bidang-bidang, dan saat ini apa yang dilakukan oleh komunitas Sri Kandi BUMN. Jadi ada di dalam komunitas Sri Kandi BUMN, kebetulan saya di bidang 2. Bidang ini adalah program pengembangan untuk mulai dari BOD-1 itu atau kalau direksi sebagai pimpinan puncak di sebuah korporasi, maka di bawahnya ini kita siapkan talenta-talenta perempuan. Nah, ini dengan ada program yang disebut dengan Wonder tadi ya. Nah, dalam program ini adalah program pendampingan semacam coaching, di mana para direksi perempuan itu menjadi coach, dan coachingnya adalah talenta-talenta terpilih dari BUMN. Dan ini dilakukan cross talent development. Jadi program pengembangan ini satu BUMN dengan BUMN yang lain, artinya misalnya direksi di salah satu BUMN ini akan memiliki coaching atau membimbing atau mementori talenta-talenta perempuan di BUMN yang lain. Jadi ada kolaborasi. Nah, ini salah satu program untuk pendidikannya. Nah, tentu mengapa kita perlu lakukan itu, karena kita sedang mempersiapkan melakukan akselerasi. Kami bersyukur di BUMN itu Kementerian BUMN selaku pemegang saham memiliki concern yang sehingga aspirasi pemegang saham salah satunya adalah melakukan akselerasi untuk pemimpin-pemimpin perempuan
Ya, mengapa pemimpin-pemimpin perempuan ini diakselerasi? Karena Bapak Ibu sekalian, sederek sedoyo, ternyata menurut riset, menurut kajian, baik sebagai contoh kajian-kajian yang dari McKinsey, PwC, itu menyatakan bahwa ketika pimpinan puncak di sebuah korporasi itu terdapat keberagaman, dan salah satunya juga keberagaman di dalam gender, memiliki peluang kinerja yang lebih baik, memiliki peluang kinerja, opportunity ataupun bukan hanya saja kinerja, tapi bertumbuh, berkembang, dan lebih sustain ketika di dalam manajemen atau pengelolanya itu beragam. Oleh karena itu, bagaimana mengakselerasi dan kemudian diterjemahkan ke dalam KPI, sehingga setiap korporasi itu harus menyiapkan the next leader. Dalam hal ini adalah talenta-talenta perempuan. Ya, selain itu, dalam konteks untuk saat ini kita menghadapi global, kita juga menyiapkan, memberikan exposure global dengan menyiapkan pendidikan. Salah satunya adalah Asian Women Leaders Program. Ya, nah ini adalah program yang kita berikan untuk para talenta muda, talenta perempuan BUMN untuk mendapatkan exposure global. Nah ini yang kita lakukan supaya mereka juga lebih siap, dan kemudian potensi-potensi yang dimiliki, kemudian juga menstimulasi kreativitas, inovasi, sehingga mereka lebih siap pada saatnya nanti menjadi pimpinan puncak. Oke, baik. Artinya bahwa sekarang untuk di BUMN sendiri sudah mulai mempersiapkan wanita-wanitanya, seperti itu Ibu ya. Karena mungkin seringkali wanita ini dianggap sebelah mata, bahwa masa nanti kalau berkarir, nanti kalau harus cuti ini, cuti itu, bisakah berkembang? Lebih baik pria saja. Mencoba untuk bisa melakukan kesetaraan gender, seperti itu Ibu ya. Terlebih di era modernisasi seperti ini. Benar seperti itu ya Bu ya? Betul, betul. Jadi ini sejalan dengan SDGs, di mana ini menjadi global issues bahwa terkait dengan diversity, kemudian equality, dan juga inclusivity. Disinilah kemudian kita memberikan ruang untuk perempuan, talenta-talenta ketoprak, wayang kulit, terus wayang kulit kan itu Bu. Jadinya ada bintang tamu di wayang kulit itu sebetulnya sing marahi saya lho Mbak itu. Saya sama Mas Mantep. Luar biasa. Ya itu jadi saya lihat wayang kulit, kebetulan yang dalam Mas Mantep. Lah kok saya habis syuting, terus saya lihat pas limbukan. Di situ aku lihat saya lihat wayang kulit itu Mas Mantep tahu kalau saya di situ. Tahu-tahu aku dipanggil, terus saya duduk di sebelah kendrang itu. Terus kita nyanyi sama Mas Mantep itu, waktu itu masih nyara-nyara lagu Gethuk itu loh. Gethuk asalnya sengatu. Iya. Tapi tak balik judi-judi, main judi, uripe ra bakal setitik. Celiwik gampe prai ceki gitu-gitu. Luar biasa, suaranya masih indah. Coba produser-produser yang ada silakan diorbitkan kembali nggih Bu. Iya. Nah itu terus jadilah ngetren wayang kulit, ada bintang tamu gitu loh. Yeah. Itu sampai sekarang ini. Nah, kalau saya sudah main wayang kulit, wayang orang juga ya. Terus ketoprak, pokoknya apa aja lah tak terima, pokoknya aku orang nampak duit kok. Palu gada pokoknya. Iya. Apa yang dimau saya ada. Iya. Tapi akhir-akhir ini berhubung ya saya sudah senior itu tadi, ya orang tua lo, tua ndak diundang. Siapa yang bilang tua? Coba sini berhadapan dengan saya, kena menik-menik ngaten iki kok ya. Tua ndak diundang kandhane yo. Nah, itu sekarang malah sering main film layar lebar maksud saya. Itu ya alhamdulillah. Tapi sebetulnya saya agak khawatir
Mbak, mudah-mudahan ya seni budaya kita yang ada di daerah Yogyakarta ya dimanapun berada jangan sampai hilang begitu saja. Karena apa? Sesepuh sudah mengatakan asor lan luring bangsa kuwi gumantung marang budaya kita. Lah ini maka dari itu nuwun sewu, ini ada generasi penerus yang mungkin anak cucu saya ya, tolonglah cintai seni budaya kita yang ada. Kita yang belum bisa belajar, yang sudah bisa ya bisa memberi contoh. Kalau seni budaya kita nanti entah itu dalang atau tari atau apa, monggo tolong dikasih tahu. Jadi jangan punah begitu saja. Ya, pokoknya tetap dilestarikan dan maju terus, pantang mundur. Woi, luar biasa. Tapi kalau yang dirasakan Ibu Yati ketika dulu berkarya di zaman dahulu gitu ya, dan zaman sekarang mungkin melihat anak-anak muda yang juga berseni atau berkesenian, itu perbedaannya seperti apa Bu Yati? Beda banget. Seperti apa itu? Iya, kalau maksudnya bedanya terlihat banget gitu loh. Iya, dulu itu ya latihan harus kita meresapi, dan nggak asal pakai nulis harus di ini memori di sini, terus sampai bisa dari nembang, nari, nyanyi, onto wecono. Ini adalah salah satu cagar budaya ya Bu, yang baru saja direvitalisasi. Artinya sebenarnya itu salah satu program dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk bisa tetap melestarikan kebudayaan seperti itu ya Bu. Jadi mungkin ini kami sangat mengapresiasi karena pelaksanaan kegiatan hanya di Jogja ini kebetulan, dan hari ini kebetulan tanggal 21 April hari Kartini, kebetulan yang di depan ini juga tokoh-tokoh perempuan yang sangat hebat begitu. Terima kasih. Jadi kita sengaja melaksanakan kegiatan di Taman Budaya Embung Giwangan. Ini merupakan salah satu tempat media, ruang ekspresi, apresiasi bagi seluruh masyarakat, khususnya pelaku seni budaya, dalam rangka mengaktualisasikan atau mengekspresikan kerja-kerja seni budayanya yang ada di Yogyakarta. Dan memang kalau kita bicara Taman Budaya, ini sebenarnya Taman Budaya ini dibangun baru ya, artinya ini tempat yang baru. Yang menarik adalah bahwa tempat media ruang budaya ini juga menjadi salah satu tempat untuk konservasi lingkungan. Nah ini yang Taman Budaya ternyata memang punya kemanfaatan yang lebih luas gitu. Jadi ini memang kita kenalkan sebagai salah satu tempat atau ruang bagi masyarakat dalam mengapresiasi atau mengekspresikan kerja-kerja budayanya yang ada di Yogyakarta. Ini masih tahun ini masih akan terbuka. Jadi nanti akan dibangun tahun ini dan insya Allah 2025 nanti selesai, sehingga masyarakat bisa lebih banyak untuk mengeksplorasi dalam rangka kerja-kerja budayanya bisa kemudian dilakukan di Taman Budaya Embung Giwangan begitu. Oke, Embung Giwangan ini seperti itu ya Bu ya. Dan untuk langkah selanjutnya sendiri seperti apa Ibu dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk bisa memfasilitasi masyarakatnya bisa melestarikan budaya? Karena budaya itu divisualisasikan, tapi sebenarnya yang terpenting adalah justru nilai-nilai budaya itu sendiri yang harusnya itu membangun sebuah karakter yang menjadi identitas masyarakat itu. Nah itu yang sebenarnya kita lakukan dengan banyak aktivitas, entah itu melalui kesenian ataupun hal-hal lain yang itu sangat relate dengan kebudayaan yang ada di Yogyakarta khususnya. Seperti yang disampaikan Bu Yati tadi, itu yang kemudian harus kita kuatkan dalam rangka membangun identitas kita sebagai masyarakat yang memang punya kebudayaan sangat luar biasa gitu. Dan itu yang harus memperkuat karakter kita itu sendiri sebagai masyarakat Indonesia. Nah khususnya yang ada di Yogyakarta. Kesenian itu yang kemudian punya nilai-nilai itu sendiri. Jadi harusnya kalau kita mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai budaya, memang yang sifatnya dekat dengan mereka dan yang sifatnya bersukacita begitu, yang mereka bisa bergembira gitu melakukan aktivitas-aktivitas budaya itu sendiri, sehingga mungkin sangat beda apa yang kemudian diajarkan oleh orang tua kita dulu dengan saat ini. Jadi itu yang kemudian kita harus memahami untuk
konteks-konteks yang sebenarnya harus dilakukan selaras dengan perkembangan zaman itu sendiri. Tidak bisa anak-anak sekarang itu dipaksakan ya, tapi bagaimana kemudian itu menjadi hal yang mereka jadi senang sendiri begitu dengan apa yang kemudian kita ajarkan. Nah itu strategi atau cara saja yang kemudian harus kontekstual dengan zaman saat ini begitu. Baik, terima kasih Bu Yeti untuk pemaparannya. Selanjutnya mungkin dengan Ibu Hendri, luar biasa. Ya Mbak. Tadi sudah disampaikan tentang kebudayaan, tentang wanita juga. Kalau kemarin mungkin kita sudah bahas bahwa ternyata kebudayaan itu sangat berpengaruh dengan perekonomian, perputaran roda ekonomi. Itu kemarin kita baru membahas tentang yang ada di Jogja saja. Lebih luas mungkin daerah istimewa Yogyakarta. Kalau secara nasional sendiri seperti apa Ibu Hendri? Baik, makasih Mbak Adel, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sebagai gampangnya, ya, untuk gampangnya saja, Jogja itu adalah destinasi wisata. Jadi sektor tambang, sumber daya alam kita itu betul-betul diolah, diberikan dukungan kebijakan, diberikan dukungan pembiayaan, dan itu sekarang menjadi salah satu pendorong ekonomi Indonesia. Ya. Tapi itu untuk daerah-daerah yang memang memiliki sumber daya alam. Nah, bagaimana daerah-daerah seperti Jogja? Kita tidak punya tambang di sini, tidak punya minyak, gitu kan? Tapi kita punya laut sebenarnya, itu bisa menjadi sumber daya alam yang dikembangkan. Nah, yang bisa dilakukan dan itu batasannya tidak ada, Pak. Kalau kita bicara sumber daya alam tambang, itu kalau sudah habis ya sudah, gitu kan? Minyak seperti kalau kita bicara Riau, dulu dia juara untuk minyak, sekarang habis. Tapi kalau kita bicara tentang budaya masyarakat, itu adalah kekayaan yang tidak ada batasnya, unlimited. Semakin SDM-nya itu kreatif, semakin memiliki kemampuan berinovasi, maka tidak ada batasannya. Apakah kemudian bisa menjadi andalan sebagaimana daerah lain yang memiliki sumber daya alam? Sangat bisa, ya. Dari BUMN ada concern. Setiap BUMN itu punya dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan termasuk seperti ini. Selama ini BUMN sangat besar menyalurkan untuk CSR, ya kan, Corporate Social Responsibility, untuk membangun masjid, membangun TK, bikin perpustakaan dan sebagainya. Saya rasa saatnya sudah harus bergeser. Kenapa? Karena pendidikan itu pemerintah sudah mengalokasikan sangat besar. Kesehatan pemerintah sudah mengalokasikan sangat besar. Nah, sekarang saatnya untuk CCR, Corporate Culture Responsibility. Ini akan menjadi responsibility dari corporate untuk mendukung budaya tadi, seperti disampaikan oleh Bu Yati. Saya boleh cerita sedikit, Mbak Adel, ya. Saya pernah mengumpulkan alumni pada saat reuni. Itu saya membooking Ramayana di Prambanan. Hanya berapa coba? 110 juta Bu Yati. Berapa yang nonton? 1.200 alumni. 110 juta. Kalau digandeng Sri Kandi BUMN selesai tuh. Nah, gitu. Maksud saya, kolaborasi tadi menjadi penting. Ini hari ini BUMN, tapi swasta kan juga banyak sekali. Jadi kalau tadi yang disampaikan Pak Singge, kita tidak hanya bicara lestari budayaku ya Mbak ya, tapi tidak hanya lestari si budayanya, yang lestari juga para pelaku budayanya. Ya, jadi kenapa mereka kok bisa mendapatkan income? Karena ada yang nonton. Kenapa ada yang nonton? Kita paksa untuk nonton. Seluruh BUMN di Yogyakarta diminta untuk beli tiket untuk duduk di sini. Siapa yang harus nonton? Bulan ini SD, bulan besok SMP, bulan besok SMA. Luar biasa. Mendatangkan 500. Itu sangat murah. Nah, jadi artinya kolaborasi itu menjadi penting dan harus ada perubahan mindset. Jadi ini yang akan bisa kita jadikan ini pendapatan kita
Jadi kalau Bu Yati tadi, jangan bangga kita ngajarin orang asing saja, tapi bangga juga mengajari anak-anak kita, gitu. Nah, karena apa? Kalau anak-anak kita ini diajari 5 menit aja udah paham ya Bu Yati ya. Nah, coba kalau dikasih dana, dikasih kesempatan, itu akan luar biasa. Setiap Sabtu Minggu, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin di sini ada pertunjukan. Itu sudah menjadi prestasi daerah yang luar biasa. Mungkin itu Mbak Ada. Baik, terima kasih Ibu Hendri untuk pemaparannya tadi, luar biasa sekali ya. Mungkin terakhir untuk keempat narasumber, seperti apa harapannya kedepannya kebudayaan yang akan menjadi kolaborasi antara semua pihak? Tadi sudah disampaikan juga, pemerintah pasti perlu untuk ikut campur tangan, terlebih masyarakat, pihak swasta, akademisi dan lain sebagainya. Seperti apa dari Ibu Endang mungkin bisa memberikan pendapat dan juga pesan-pesan pastinya untuk seluruh penonton yang ada di sini? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa budaya itu sesuatu yang unik dan itu tidak bisa diambil. Dan namun untuk mengembangkannya itu butuh kolaborasi. Artinya kolaborasi dengan semua pihak, bukan hanya pemerintah, masyarakat, pelaku seni, kemudian tinggal actionnya. Dan saya yakin Bu Yenti itu sudah punya listnya. Ya, jadi kolaborasi itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa itu menjadi perlu? Bu Endang dan juga perusahaan-perusahaan swasta, mereka punya dana dan punya tanggung jawab untuk dibelanjakan. Terus kemudian juga kampus-kampus, mereka perlu tempat bagi anak-anak mereka untuk bisa tampil. Ya. Terus kemudian Bu Yenti ini sudah siap dengan berbagai kreasinya. Jadi kolaborasi itulah yang kemudian akan membawa kita sampai pada satu titik ini ada pertunjukan yang memang sudah sangat layak secara ekonomi. Nah, itu yang akan kita capai. Sehingga ini yang ngurus sudah bukan Bu Yenti lagi. Ya, catnya ada yang rusak, yang ngurus sudah dari pengelola atau yayasan yang mengelola taman budaya ini. Nah, itu baru yang akan kita capai. Baru setelah itu kita akan ada inovasi, akan menyelenggarakan keraton-keraton seluruh Indonesia diminta hadir di sini. Waktu itu kami undang, waktu SMA ya, itu dengan dana sendiri. Apalagi sebagai seorang seniman tadi sudah berharap pengen bisa tampil di Embung Giwangan. Seperti apa Ibu Yanti harapannya ke depan? Ya, yang jelas saya malah minta ini untuk putri-putri semua, perempuan-perempuan yang datang gitu. Saya minta tolong mungkin adiknya apa putra-putrinya, yuk monggo diajari tari atau joget atau seni apalah, monggo. Tidak hanya joget, tari dan seni lukis juga bisa ya. Karena apa, itu bisa meningkatkan ekonomi kita. Saya kalau perempuan kita semangat dan semangat, pasti kita pasti akan gembira. Maka dari itu bersinarlah wanita-wanita Indonesia. Luar biasa, terima kasih Ibu Yati. Terakhir Ibu Yati seperti apa? Karya-karya inovasi yang ujungnya adalah pada kemanfaatan secara ekonomi, kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat. Tentu saja untuk membangun sebuah ekosistem kebudayaan yang sustain ataupun berkelanjutan, itu dibutuhkan interaksi, kolaborasi dan jejaring. Dan di sini tentu saja ini sudah menjadi merepresentasikan sebenarnya ada dari pemerintah, swasta, kemudian juga dari pelaku seni dan komunitas, dan juga banyak hal yang kemudian ini bisa dikolaborasikan menjadi kerja-kerja budaya untuk membangun sebuah masyarakat yang tentu saja lebih sejahtera ke depannya. Mungkin itu. Akhirnya dari Gunung Kidul. Nah, mohon izin bertanya Ibu kepada Ibu Hendri, mengingat aset warisan budaya yang ada di Indonesia ini amat sangat banyak, dan bagaimana caranya agar aset warisan budaya itu terus menjadi pendorong perekonomian yang ada di Indonesia. Matur nuwun. Hanya reaktif pada saat tetangga bilang itu lagu saya, itu tarian saya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak nguri-uri,
menyanyikan tidak pernah, menarikan tidak pernah, ya patennya nggak pernah. Kok bilang bahwa itu punya saya? Nah itu tidak mungkin. Apalagi kemudian berharap itu akan menjadi sumber untuk turunan ekonomi yang sangat banyak. Jadi kita itu tidak melihat kalau kita bicara tentang pertunjukan seni atau kita bicara pariwisata, itu tidak hanya jumlah orang yang datang, tetapi berapa banyak orang mengeluarkan uang pada saat datang, ya. Jadi ternyata di Indonesia itu paling rendah, ya Bu Yeti ya. Di seluruh dunia ini kita paling rendah di dalam spending, dalam belanja. Turis ke Indonesia itu hanya lihat-lihat pulang. Ya, lihat-lihat lagi pulang. Nah, ini yang harus kita minta mereka untuk segera membayar atau mengeluarkan uang dengan sukarela tentu saja ya. Kalau saya sering memberikan gambaran, saya ngisi di Danau Toba. Terus saya lihat ada orang jualan usaha kecil, kaos batik, tulisannya Toba. Nah, ini jaka sembong naik ojek, ya kan? Nggak nyambung Jack gitu. Kenapa? Karena kalau di Toba, Sumatera Utara itu nggak ada bunga-bungaan batik-batikan. Adanya geometris, warnanya putih, hitam, merah, ya kan? Ya seperti ulas tadi kan, jadi geometris. Jadi ini karena tidak ada juga pemahaman dari para pelaku bisnisnya tadi. Dia hanya sekedar pesen batik di Jogja, tapi tulisannya Toba. Bagaimana mungkin saya datang sampai mahal? Dari yang foto pura-puranya kita di puncak Twin Tower. Kalau saya foto belakangnya ini kira-kira menarik. Siapa yang sekarang mau bikin bisnis belakangnya itu sore-sore di Embong Giwangan? Nah, jadi itu turunan bisnis dalam ekonomi disebut derivatif produknya itu yang harus dikembangkan. Jadi nggak cuma dari isi, tetapi juga dari fakultas pertanian bikin oleh-olehnya, ya kan? Dari fakultas yang lain, dari isi bidang kriya yang juga bikin. Jadi banyak sampai turis itu bingung untuk milih. Tentang budaya Embong Giwangan gitu, di Jogja ini kan memang sangat beragam, beraneka ragam gitu ya ekosistem kebudayaannya. Jadi itu bagaimana caranya untuk mempertahankan bagi saya nih, saya pribadi ya, untuk generasi muda gitu Bu. Monggo, boleh, terima kasih. Ini bagian dari satu landscape kawasan cagar budaya Kota Gede begitu. Jadi memang kalau kita bicara kaitannya dengan tempat ini, sebenarnya memang ini tempat yang baru dibangun begitu, tapi berada di kawasan cagar budaya Kota Gede. Nah, sehingga kami berharap bahwa ini nantinya menjadi pintu masuk di kawasan cagar budaya Kota Gede sendiri yang punya kesejarahan, latar belakang budaya, yang punya narasi atau storytelling yang tentu saja ini menjadi salah satu edukasi yang luar biasa. Karena disinilah awalnya dari Kerajaan Mataram yang kemudian ini bisa kemudian disampaikan kepada masyarakat, terutama anak-anak sekarang untuk tahu tentang sejarah budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, dalam rangka untuk membangun ekosistem kebudayaan yang sustain, karena yang terpenting adalah keberlanjutan ya. Jadi untuk berlanjut itu ya benar, kita tidak hanya bicara kaitannya dengan pelestarian saja, tapi bagaimana pelestarian itu juga mampu dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga banyak hal yang kemudian terkait dengan potensi ataupun tadi yang kita bicara itu menjadi aset kita, itu potensi-potensi ini harus di-create oleh teman-teman kreator-kreator seni budaya untuk kemudian memberikan manfaat itu sendiri. Sehingga kalau kita bicara kaitannya dengan kemanfaatan, kita nggak bisa lepas dari kolaborasi itu sendiri. Bagaimana kemudian kolaborasi itu membawa manfaat untuk kemudian tidak hanya bicara masalah pelestarian saja. Bagaimana budaya itu mampu hidup, menghidupi dan menghidupkan begitu. Artinya bahwa bagaimana kemudian kita bicara pelestarian itu tidak hanya pelestarian berhenti di situ saja, tapi bisa dimanfaatkan. Pemanfaatannya seperti apa? Ya untuk kepentingan pariwisata, untuk kepentingan hal-hal yang kemudian bisa mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Nah itulah ekosistem kebudayaan yang sustain. Artinya
kita tidak berhenti di pelestarian, tapi bagaimana pengembangan kemudian pemanfaatan itu bisa berjalan tentu saja dengan kolaborasi banyak pihak. Nah itu yang kemudian harus kita jalin. Intervensi pemerintah juga harus hadir, masyarakat juga harus berpartisipasi, komunitas juga memahami itu, swasta juga ikut mensupport atau mendorong. Nah itu yang kemudian menjadi satu ekosistem yang kemudian itu nanti akan bisa berkelanjutan, dan berkelanjutan itu budaya bisa lestari, bermanfaat, dan sejahtera masyarakat.